Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Makalah yang ke-10 ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairati. Jadi siapa orang yang istaqa ilal jannah, dia rindu, dia kangen gitu sama surga, sara'a ilal khairat, dia pasti akan segera akan cepat-cepat untuk menuju kebaikan, begitu. Jadi kalau kita ingin rindu ya di hati kita ke surga, kita rindu ke surga, maka orang itu dia bergegas-gegas cepat-cepat untuk melakukan kebaikan, begitu. Kita juga sama, kalau kita udah kangen banget nih sama istri, sama anak gitu ya, sama saudara-saudara kita, bandingannya nih kita udah kangen banget sama keluarga, kan buru-buru kita dari mana-mana juga tuh tempat wisata atau kita dari mana gitu musafir perjalanan jauh, kita udah kangen sama keluarga kita, maka kita akan buru-buru tuh dalam perjalanan supaya kita nyampe ke rumah yang kita rinduin, yang kita cintain gitu. Kita rindu sama orang tua kita, ya buru-buru kita, walaupun memang ada kegiatan yang bentrok itu dikalahin tuh kegiatan yang lain. Dia lebih pilih kepada apa tuh? Kepada yang dia cintai, yang dia senangi, yang dia kangeni gitu. Nah, begitupun kita, kalau kita memang rindu untuk ke surga, sara'a ilal khair, kita buru-buru tuh untuk nyegerain kita untuk melakukan kebaikan gitu. Artinya di sini asra'ud dhihab ilaiha, buru-buru kita untuk melakukan kebaikan itu, jangan pakai ditunda-tunda gitu, tarah gitu baru komat begitu ya. Kadang-kadang iya gitu, kadang kita suka menunda-tunda tuh. Iya, kalau umur kita panjang, kalau di situ ajal kita udah diteropong sama malaikat gitu, dia lagi OTW begitu rame juga begitu ya, wajeng siap-siap dah gitu ya. Pokoknya kita yang namanya kebaikan, selagi kita ada mampu dan kesempatan, buru-buru udah, jangan pakai ditunda-tunda gitu. Kita mau ngaji ke buru-buru udah, tinggalin tuh ya yang kaitannya sama dunia gitu, udah buru-buru gitu. Kadang-kadang banyak tuh ya ibu-ibu tuh, mama biasanya ya ongkoh aja dia, ongkoh tuh bebiakan gitu kan depan rumahnya gitu kan, ketika azan berkumandang ya diantar-antarin sholat ya. Kalau umurnya panjang, kalau situ malaikat maut udah ngintek, bahaya udah, nggak mau. Iya, habis makan langsung tewas gitu ya. Bisa jadi dia itu termasuk orang yang melalaikan sholat nantinya gitu. Nah ini kata Sayyidina Ali kayak gitu tuh ya. Jadi kalau kita udah rindu, seneng apa sama surga, buru-buru itu kebaikan gitu. Lawanannya, waman asfaqa minan nari intaha anisyahawat, orang yang hadarah, artinya orang itu dia waspada, minan nari, dari api neraka, intaha anisyahawat, bisanya dia itu mencegah daripada melakukan syahwat ya.
Syahwat ini arti keinginan, hawa nafsu, begitu. Jadi kita kalau emang kita ngeri sama api neraka, ya udah, ya syahwat kita itu hentiin, keinginan hawa nafsu kita udah bekok udah, gitu. Jangan kita ikutin aja tuh, ya. Kadang kita kan emang manjain, kita punya fisik, kita punya badan suka kita manjain, malas begitu untuk ibadah gitu. Kadang-kadang kalau lagi imannya naik gitu ya, ibadahnya rajin, jamaahnya rajin gitu, ngajinya juga rajin. Kalau lagi imannya naik gitu, kalau lagi kagak ya gitu dah, itu bolong-bolong gitu ya. Memang ya keimanan orang itu ya bisa kita lihat tuh dari apa namanya konkretnya dia, kenyataannya dia gitu ya. Kita bisa kita rasakan itu kalau iman kita lagi naik ya, semuanya tuh sunnah-sunnah. Yang biasanya nggak duha jadi duha, yang biasanya nggak tahajud tahajud, begitu kan ya gitu. Lagi inget tuh imannya lagi tambah gitu. Iya. Jadi di sini kalau kita memang ngeri sama api neraka, intahak tuh anisyahawat, berhentiin syahwat kita. Gitu. Jadi ibarat kita nyapih anak kita tuh, ya. Jadi kalau kita sapih anak kita, gitu. Jadi kalau keinginan sapi itu kita ibaratkan sebagai hawa nafsunya, keinginannya, maka kita supaya anak kita berhenti dia nyusu sama ibunya gitu kan ya, ya harus buru-buru tuh di stop, kasih obatnya pakai ya gitu, supaya anak itu berhenti untuk menyusu gitu. Begitupun kita gitu. Jadi kalau kita ikutin terus hawa nafsu kita gitu, keinginan kita, manjain kita punya badan ya, maka itu mesti diberhentiin dikit-dikit gitu. Nah ini pengertiannya artinya umtuni'a anittiba'i harakati nafsi, artinya cegah tuh kita dari ngikutin pergerakan hawa nafsu kita gitu, stop dah gitu. Jadi merasa bahwa kita itu diawasi sama Allah gitu. Kalau kita berasa kita dimonitoring sama Allah, dilihatin sama Allah, itu nggak jadi maksiat. Ninggalin sembahyang nggak jadi gitu, karena kita merasa diawasin terus gitu. Kayak kita kerja, kita kalau diawasin sama pimpinan kita, sama bos kita, mandor kita, maka kita kerjanya tuh lancar rajin gitu. Jadi memang kalau untuk kita mencoba tuh diantaranya ya, mencoba untuk kita melakukan ibadah itu khusyuk, itu kita hadirin ya, seolah-olah kita itu depan kita ada pimpinan kita, ada bos kita, supaya kita ibadahnya khusyuk, fokus, konsentrasi gitu. Jadi harus dicegah tuh kayak gitu tuh ya. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi laddah, orang yang yakin dengan kematian ya, in hadamat alaihi laddah, dia hancurin kelezatan gitu ya. Jadi yang namanya kelezatan yang bakalan itu berpotensi kita meninggalkan kewajiban, itu kelezatan itu kita punahin, kita hilangin, karena nanti ya kelezatan itu berpotensi bisa melakukan kita itu dosa, bisa melakukan maksiat, bisa kita melakukan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah gitu. Makanya ya dengan sebab mati itu gitu ya, jadi ya kita itu apa namanya semangat untuk ibadah gitu, karena dia yakin wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka itu yakin gitu ya. Jadi modalnya di sini di hati kita, ada yakin nggak gitu. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bakalan tuh sholat isya tadi gitu ya.
Karena iman itu yakin kan? Iman itu nggak bisa kita raba, ya nggak bisa kita lihat, karena sifatnya ya tidak terlihat begitu. Maka ya kalau kita mau, andai kata kita mau nilai keimanan, lihat aja tuh actionnya, fisiknya gitu. Kira-kira kita ibadahnya rajin nggak gitu, ada nggak kira-kira yang kewajiban kita tinggalin gitu. Nah berarti di situ tuh imannya lagi kendor gitu, imannya lagi kendor. Kalau dia semangat terus berarti imannya terus naik terus dia gitu. Itu mengukur iman di situ tuh gitu. Jadi orang yang yakin dengan kematian, in hadamat alaihi ladah, ya. Artinya funia, ya dia binasakan itu kelezatan itu, ya in qata'at, dia putusin itu kelezatan itu. Orang kalau udah banyak menikmati ya kelezatan itu ya, itu juga kita lihat kalau dari makanan-makanan gitu ya. Jadi kalau dia memang udah banyak konsumsi kelezatan itu biasanya memang banyak pengaruh negatifnya biasanya gitu. Pokoknya dia udah banyak dan merasakan kenikmatan makanan dan pasti ada potensi penyakit dalam tubuhnya gitu kan ya gitu. Kita makan banyak aja juga kadang-kadang tuh ya banyak potensi penyakit dalam tubuh kita, apalagi kalau makan malam gitu bikin bisa diabetes ya, kolesterol, asam urat lah iya, macam-macam tuh penyakit. Jadi harus kelezatan itu harus kita putuskan begitu. Dan juga orang kalau sudah banyak merasakan kelezatan tentang ekonomi aja gitu, ekonominya berjalan lancar terus begitu kan ya, kadang-kadang tuh sama ibadah juga banyak yang suka ditinggalin gitu. Nah ini karena dia ya terfokus dengan hal-hal yang lezat-lezat begitu. Makanya kan kita selalu banyakin puasa ya supaya itu nanti ya perut kita dikosongin tuh. Itu kan untuk mencegah jangan sampai kita itu ya terganggu oleh godaan tipu daya setan gitu. Karena setan itu kan dia mengganggu manusia itu berjalan di peredaran darah kita. Itu setan. Untuk mencegahnya maka ya aliran jalannya setan itu dengan kita lapar kondisi perutnya. Artinya di situ ya kita banyak puasa gitu. Jangan makan mulu, jangan. Walaupun kita nggak puasa ya makannya diapain tuh? Ya dibatasin gitu ya gitu. Gitu hadirin sekalian. Kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, waman arafad dunya hanat alaihi musibah. Siapa yang kenal dunia, hanat alaihi musibah, musibah itu jadi ringan, nggak merasa berat kalau dia itu kenal dunia gitu. Coba kalau orang nggak kenal dunia, kayak ditinggal misalnya orang tua kita meninggal juga rasanya musibah itu berat sama kita gitu. Ya Allah, kebangetan banget ini Tuhan nyambut emak kita, nyambut bapak kita gitu. Orang yang satu-satunya tempat kita curhat, tempat kita ngadu gitu kan ya. Nah itu orang itu berarti dia nggak kenal dunia, karena dunia itu semuanya akan binasa gitu. Kadang juga kita kalau misalnya kehilangan barang yang berharga gitu, apa handphone, apa motor, apa mobil, atau mungkin rumahnya itu hangus tuh, terbakar gitu, itu kan musibah tuh ya. Ya kalau dia nggak kenal itu dunia, ya dia akan merasa berat tuh musibah yang dia dapat gitu.
ada tuh apa namanya gurunya Syekh Muhammad Muhajirin yang di Bekasi Alida, ya itu beliau ketika itu ya apa namanya dikabarin sedang mau mengajar, dikabarin bahwa anaknya meninggal gitu. Akhirnya dia terus berangkat ngajar gitu. Dia terus berangkat ngajar, ya udah nanti itu anaknya meninggal udah biarin aja. Artinya di situ ada orang rumah yang ngurusin begitu ya. Kalau kita kan enggak ya, sete kalau kita meninggal begitu kan ya, terus saja dia ngajar, terus saja dia kerja begitu. Dia enggak tuh ya, kalau udah level sepi begitu ya, artinya ya itu kan nanti apa namanya ya masih sifatnya. Kalau kita nih ya levelnya level orang awam, kalau levelnya udah dia cinta sama Allah tuh, namanya udah ngajar dan menjadi sama dia tuh menjadi apa namanya rutinitas gitu, kewajiban gitu hadirin sekalian, ya udah dia berjalan terus karena Allah yang ngajarnya gitu. Ya yang meninggal nanti biar ada yang ngurus orang rumah begitu ya. Itulah hadirin sekalian ya. Jadi paman arafat dunya hanat alaihi musibah, orang yang kenal dunia musibahnya jadi ringan sama dia gitu. Karena dunia itu apa? Darul ya. Darul apa namanya mihan wal kadurah. Dunia itu adalah tempatnya fitnah ya, dan juga tempatnya kekotoran gitu. Kata Imam Ali, dunya jifah, dunia itu adalah bangkai, wahaulai katanya kilap, sekeliling dunia itu semua adalah binatang anjing semua, kata Imam Ali begitu ya. Maka kita harus waspada ya, kita kenali dunia agar musibah yang terkena sama kita itu nggak jadi berat, ringan jadinya begitu. Bukan dunia itu dijadikan segala-galanya gitu. Jadi kalau bisa dunia itu kita akhiratkan, bukan akhirat kita duniakan gitu. Dunia kita akhiratkan, bukan akhirat kita duniakan gitu. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama adalah ya orang yang rindu kepada surga, dia buru-buru untuk melakukan kebaikan. Orang yang dia waspada aman neraka, dia akan hentikan tuh syahwat. Yang ketiga, orang yang yakin dengan kematian, dia akan putuskan kelezatan-kelezatan itu. Yang keempat, orang yang kenali dunia, dia akan jadikan musibah itu ringan buatnya, nggak merasa berat gitu. Nggak merasa berat. Kemudian wal maqalatul hadiyata asyarah, maqalah yang ke-11 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala as-salatu imaduddin. Ini sering kita dengar hadis ini, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiang agama gitu. Jadi ibarat bangunan, salat itu sebagai di sini faqawamuddin laisa illa biha ya. Jadi berdirinya agama ya itu nggak bisa berdiri agama kecuali dengan salat gitu. Jadi kan agama kita itu harus kita bangun ya, diantaranya dengan sholat ya, diantaranya dengan sholat. Ada yang pertama syahadah, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji gitu ya. Tuh yang harus kita bangun dalam agama kita gitu. Kama annal baita la yaqumu illa ala umudihi, kata Imam Nawawi di Al-Bantani, bahwa rumah itu nggak bisa terbangun kecuali dia ala umudihi, ada tiangnya.
gitu. Itu bandingannya. Jadi kenapa sholat itu disebut sebagai tiang agama? Ya, karena tadi agama itu nggak bakalan tegak kecuali dengan ada sholat. Begitupun rumah. Jadi rumah itu harus ada tiang, nggak bakalan tuh rumah terbangun gitu kecuali ada tiangnya. Gitu. Nah di sini bahya tahqiqun lil ubudiyah. Sholat itu untuk memastikan kita ibadah kepada Allah. Gitu. Wa ada'un li haqqir rububiyah, juga kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya hak sama kita. Kewajiban kita sholat, hak Allah itu ya terima sholat kita gitu. Dan nanti hak kita di akhirat kita dapat pahala gitu. Ya. Kemudian berikutnya wasabtu afdalu, juga yang namanya as-samtu itu artinya diam, lebih utama gitu. Jadi kita hadirin sekalian, diam itu juga termasuk daripada kriteria orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir gitu ya. Maka kita ya diantaranya itu berkata yang benar gitu, atau berkata yang baik gitu, atau diam gitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ayat situ dikatakan fal yaqul khairan aw liyasmut gitu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia ucap yang baik atau dia diam gitu. Makanya nanti jamaah sekalian ya, itu jangan sampai kita itu ada ucapan kita itu yang mengandung dosa, ucapan kita itu yang mengandung maksiat gitu. Emang banyak tuh di lisan kita, dari lisan kita umpama ya, diantaranya itu ya gibah gitu kan ya. Gibah itu dari lisan kita gitu. Kemudian selain gibah juga ya, itu kita kadang-kadang lisan berdebat gitu hadirin sekalian. Berdebat juga bisa itu mengakibatkan dosa ya, maksiat, adawah, permusuhan gitu. Kemudian juga di lisan juga tuh kadang-kadang kita ya suka mengeluarkan kata-kata yang kotor gitu ya hadirin sekalian. Ya, jadi di tubuh kita jaga tuh. Dari mata nggak boleh kita melihat yang diharamkan gitu ya. Kemudian juga telinga kita, mata, telinga gitu. Apalagi sampai kita misalnya telinga kita gunakan untuk mendengar yang ngomongin orang. Jadi ketika ada orang di depan kita ngomongin orang, gibahin orang, tiba-tiba kita nyimak, kita simak tuh, itu dosanya sama. Antara pelaku dengan orang yang ngedengerin doa, itu dosanya sama gitu. Maka hati-hati kalau kita lagi ngobrol, kita lagi di mana-mana gitu ya, ada orang ngegibahin begitu, tiba-tiba kita nyimak, sama tuh gitu. Jadi nanti ya al-qail ya wasami syarikani, orang yang ngomongin dan orang yang dengerin ya, nyimak begitu, itu nanti dosanya sama walaupun dia tidak ngomong. Maka lebih baik kita tinggalin gitu ya. Jadi mata, telinga, mulut ya, tangan kita, tangan yang harus kita jaga gitu. Dan sampai nanti tanda tangan proyek yang tidak jelas yang bukan hak kita itu kita terima yang bukan hak kita,
kita ambil yang bukan hak kita, gitu. Ya, tangan. Berikutnya tangan, perut nih. Perut juga jangan sampai ada barang-barang yang masuk ke perut kita. Perut nih, ya. Jadi tinggalin tuh, ya, apalagi sampai dibawa ke rumah, ya, buat makan istri kita, anak kita, jangan tinggalin itu, ya, barang-barang yang haram, apalagi yang syubhat, yang nggak jelas haram halalnya, gitu. Ya. Kemudian kita jaga juga kemaluan kita, nah itu kemaluan tuh. Jadi mata pertama, telinga kedua, ketiga mulut, keempat tangan, kelima perut kita, jangan sampai ada barang yang haram masuk ke perut kita. Kemudian keenam, kemaluan kita jaga, kehormatan kita jaga, gitu. Jangan sampai dia nyeblok di kebun orang yang bukan kebun kita, gitu. Kalau ada kemaluan nyeblok di kebun orang bahaya, gitu. Apalagi nggak dihalalin, gitu. Kalau mau nyebloknya halal, ya halalin, gitu, halalin. Double benar. Hah? Ya double itunya ya. Double nanti. Gitu. Nah, yang ketujuh adalah kaki. Nah, kaki kita, ya, gitu. Buat apa kaki kita langkahkan? Makanya kan di Yasin dikatakan itu, al-yawma wa tukallimuna aydihim. Nanti tangan-tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dulunya di dunia mereka kerjain, gitu. Tangan ngomong nanti nih, ya, pakai apa tangannya, kata kaki, iya itu dia pernah tangan ngelakuin begitu tuh, gitu, ya. Makanya sebetulnya di kitab Risalatul Ma'awanah itu kata Habib Abdullah Al-Haddad yang sering kita baca Ratibul Haddadnya, itu kata dia kalau tangan dipakai maksiat dia sebetulnya menjerit, gitu. Menjerit dia, ya, menjerit, ya. Jangan dipakai maksiat, dipakai dosa, gitu. Kita nggak tahu aja, gitu. Nah, itu 7 anggota itu yang harus kita kita hati-hati jaga, gitu. Mata, telinga, mulut, ya, tangan, perut, kemaluan, kaki, gitu. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi makanya di sini, ya, as-salatu imaduddin, salat yang agama, was-sabtu afdalu, diem itu lebih utama kita, gitu. Kemudian as-sabtu juga arfa'ul ibadah. Yang namanya diem itu juga sepaling tinggi ibadah, gitu. Juga Anda dapat cerita itu dari guru Anda, itu yang pembuat rokok sin itu, rokok sin itu rokok herbal itu, ternyata dia juga ahli zikir. Dia nggak mau bicara, ya, yang nggak bermanfaat, gitu. Kecuali memang mungkin kalau menurut dia orang itu baik, dia akan bisa berkomunikasi, gitu. Sehingga dia itu menemukan itu tuh, ya, artinya rokok herbal, gitu. Jadi kerjaannya selalu memang zikir terus, gitu. Jadi lebih baik dia diamnya berzikir daripada banyak ngomong, gitu. Orang kalau banyak ngomong kan enggak, kita dengerin dulu, mustami dulu, dia boleh ngomong, banyak aja omongannya sama kita, gitu. Iya, lemes. Jadi as-sabtu arfa'ul ibadah, ya, orang yang diam itu ibadahnya lebih tinggi derajatnya, gitu. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, as-sukut amalayan yanfa'u fid din wa dunya. Jadi diam dari sesuatu yang enggak bermanfaat di agama dan di dunia. Lebih baik kita diam, gitu. Nah, kemudian juga wa tarku ala man ibtada min arfa'i anwa'il ibadah, meninggalkan kita menjawab, gitu ya,
atas orang yang melakukan melampaui batas, itu termasuk daripada tingginya macam-macam ibadah gitu. Jadi kalau kita diajak berdebat, lebih baik kita tinggalin tuh gitu. Karena itu termasuk nanti min arfa'i anwa'il ibadah, tinggi dari bermacam-macamnya ibadah gitu. Lebih baik kita diem aja udah gitu, jangan kita ladenin. Fa inna aktsal khataya minal lisan, sungguhnya banyaknya salah itu dari lisan. Nah, maka hati-hati kita kalau ngomong gitu. Kemudian amma idza kana insanu khaliyan 'anil nas fala yakunu sukutuhu minal ibadah. Adapun apabila manusia itu dia khali, dia khaliyan minan nas, dia itu menyendiri dari manusia begitu, fala yakunu sukutuhu minal ibadah, maka tidak ada diamnya itu termasuk ibadah gitu. Karena gimana dia mau ngomong, orang temennya juga nggak ada begitu. Jadi justru gimana diamnya itu mengandung ibadah. Nah, diamnya mengandung ibadah kalau dia itu bercampur sama orang banyak, dia lebih baik diam. Di situ yang mengandung ibadah. Tapi kalau dia sendirian doang, terus dia diam, masuk ibadah nggak? Nggak masuk ibadah, nggak masuk ibadah itu. Lah dia kalau mau ngomong sama siapa, nggak ada temennya kan begitu. Gitu. Jadi yang termasuk diamnya ibadah ketika dia itu bergaul sama masyarakat, dia ngobrol sama orang lain, begitu kan ya. Dia lebih baik pilih yang diam. Artinya di situ dia nggak akan ngomong kecuali omongannya itu yang bermanfaat, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Itu yang di situ ada nilai ibadahnya. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, wasadaqah tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah itu kata Nabi itu memadamkan murkanya Allah gitu. Jadi paling tidak kita ketika sedekah itu meminimalisir murkanya Allah, marahnya Allah. Tadinya kita mau kecelakaan, ditabrak motor atau mobil begitu. Tapi ketika kita memang di situ banyak sedekahnya, paling tidak kecelakaan besar itu bisa terhindar sama kita. Ya paling kita ya lecet-lecet dikit dah. Ya. Artinya musibahnya itu kecil, nggak besar. Gitu. Kalau orang itu banyak sedekahnya. Gitu. Ya memang kan semua itu namanya dengan qadarullah, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya takdir ya bisa kita usahakan, ya tergantung usaha dari kita gitu. Kalau kita memang ya udahlah itu udah takdir Allah udah gitu, nggak ada usahanya, ya kita itu namanya nggak termasuk kita orang-orang yang nggak mau berubah dengan satu keadaannya gitu. Jadi sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian wasamtu afdalu, diam itu lebih utama, karena ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabtu zainun lil alimi. Orang yang diam itu hiasannya orang yang alim. Wasitrun lil jahil, dan juga sebagai tutupan bagi orang yang jahil. Gitu. Makanya kalau orang alim itu ngomongan dikit, nggak banyak-banyak gitu. Justru orang yang banyak ngomong itu yang nggak alim biasanya gitu. Para guru-guru tuh ya gitu. Dulu gurunya Ustaz Khatib ya, itu namanya Guru Hasanuddin, orang Bintara. Itu dia ngomongnya nggak banyak ngomong gitu. Yang ngaji juga para ustadz ngaji sama dia tuh ya, dia nggak banyak ngomong ya, banyak ya waktu kosongnya untuk baca-baca kitab begitu ya. Jadi kalau kira-kira tamu yang
ya nggak diladenin gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yaqini ma tahawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.